Kemudian Najasyi berkata, "Sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa As-Samah An-Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah kaumnya, namun juga tidak mau masuk ke agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama yang baru mereka ciptakan sendiri." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat berjumpa kembali dalam kajian kami Ibroh, isi baca bareng buku sirah, bersama mendalami sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pecinta sirah? Tak akan bosan kami mengajak, yuk belajar sirah bukan hanya sebagai kisah, tapi juga sebagai ibroh. Pada episode kali ini, kami akan membacakan peristiwa penting yang terjadi di fase dakwah terbuka, yakni hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari kenabian, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun kelima. Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, turunlah surat Al-Kahfi. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama dengan memasrahkan diri kepada Allah. Kemudian turun surat Az-Zumar yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah tidaklah sempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa As-Samah An-Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. Tidak akan ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Maka beliau memerintahkan agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, pergi dari cobaan untuk menyelamatkan agamanya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian, sejumlah sahabat hijrah ke Habasyah untuk pertama kali. Rombongan terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 wanita, yang dipimpin Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan, saat mereka tiba di pelabuhan Syaibah, ada 2 kapal datang yang hendak bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang muslim ini, mereka segera mengejar. Tapi, tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang muslim hidup di sana dan mendapat perlakuan yang baik. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, terjadi sebuah peristiwa. Namun, berita yang sampai kepada kaum muslimin di Habasyah jauh dari gambaran yang hakiki, bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Mendengar berita itu, mereka pun pulang ke Mekah pada bulan Syawal. Begitu mendekati Mekah sebelum tengah hari, barulah mereka tahu kejadian yang sebenarnya. Sebagian dari mereka kembali lagi ke Habasyah, sedangkan mereka yang hendak pulang ke Mekah masuk ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara meminta perlindungan kepada salah seorang Quraisy. Setelah itu, siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap mereka dan orang-orang muslim semakin menjadi-jadi.
terutama melalui suku-suku masing-masing. Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama. Sebab orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kewaspadaan dan bertekad untuk menggagalkan usaha-usaha orang-orang Muslim untuk hijrah. Namun, Allah melapangkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya. Kali ini, yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Tipu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang Muslim yang hijrah. Orang-orang musyrik sangat meradang jika orang-orang Muslim yang berhijrah memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu, mereka memilih dua orang yang cukup terpandang dan cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, sebelum keduanya masuk Islam. Mereka mengirim dua orang ini sambil membawa berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi dan para uskup di sana. Setibanya di sana, terlebih dahulu keduanya menemui para uskup sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Keduanya mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan mengusir orang-orang Muslim dari sana. Setelah para uskup menyatakan kesediaan untuk mempengaruhi Raja Najasyi, barulah keduanya menemui Raja Najasyi sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Mereka berdua berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah kaumnya, namun juga tidak mau masuk ke agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama yang baru mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahui secara persis, begitu pula Tuan. Kami diutus para pembesar kaum mereka dari bapak-bapak, paman, dan keluarga mereka untuk menemui Tuan, agar Tuan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada mereka. Sebab mereka itu lebih berhak terhadap orang-orang tersebut, mencela dan mencaci maki mereka. Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai Baginda Raja, serahkanlah mereka itu kepada mereka berdua, agar keduanya mengembalikan mereka ke kaum dan negerinya," kata para uskup. Namun, Raja Najasyi merasa perlu untuk meneliti secara detail masalah ini dan mendengarkan dari masing-masing pihak. Maka, Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui orang-orang Muslim dan mendatangkan mereka ke hadapannya. Setelah para muhajirin yang dari penampilannya saja sudah menampakkan kejujuran itu menghadap, maka Najasyi berkata, "Macam apakah agama kalian? Yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian dan kalian juga tidak mau masuk agama kami serta tidak satu pun dari agama-agama ini." Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang Muslim menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Beliau menyuruh kami kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya, serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanat, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita yang suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa. Lalu kami membenarkan, beriman, dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Kami mengharamkan apapun yang diharamkan atas kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Kemudian, kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami dengan tujuan untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung, tanpa diperbolehkan menyembah Allah.
agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit gerak kami dan menghalangi diri kami dari agama kami, maka kami pun pergi ke negeri Tuhan dan memilih Tuhan daripada orang lain. Kami gembira mendapat perlindungan Tuhan, dan kami tetap berharap agar kami tidak dizolimi di sisi Anda, wahai Tuhan Raja. Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawanya? Tanya Najasyi. Ya, jawab Ja'far. Kalau begitu, bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan melalui hafalannya awal surat Maryam. Demi Allah, Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula para uskupnya hingga jenggot mereka basah oleh air mata. Tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Najasyi berkata, sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama. Pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua dan sama sekali tidak. Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi. Amr bin Al-As berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, besok aku benar-benar akan mendatangi mereka dengan sesuatu seperti yang bisa memusnahkan tanaman mereka. Abdullah menjawab, jangan kau lakukan itu, karena mereka masih mempunyai kerabat sekalipun mereka telah menentang kita. Tapi Amr bin Al-As tetap bersikukuh dengan kemauannya. Besoknya, Amr bin Al-As menghadap Raja Najasyi dan berkata, wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam. Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang muslim pendapat mereka tentang Isa. Tentu saja mereka menjadi risau dan kaget. Tetapi mereka semua sepakat untuk berkata apa adanya, apapun yang akan terjadi. Setelah mereka menghadap Raja Najasyi dan Najasyi bertanya tentang hal itu kepada mereka, Ja'far menjawab, kami katakan seperti yang dibawa Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Najasyi memungut potongan dahan dari tanah kemudian berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang kau katakan seperti potongan dahan ini. Karena mendengar para uskup mendengus, Najasyi berkata lagi, demi Allah, sekalipun kalian mendengus. Kemudian Najasyi berkata kepada orang-orang muslim, pergilah, kalian aman di negeriku. Siapapun yang mencaci kalian, mereka adalah orang-orang yang tidak waras. Sekalipun aku diberikan gunung emas, aku tidak suka jika untuk itu aku menyakiti salah seorang di antara kalian. Lalu Najasyi berkata kepada para pengawalnya, kembalikanlah hadiah yang dibawa dua orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu. Demi Allah, Allah tidak meminta uang sogokan dariku tatkala dia mengembalikan kerajaan ini kepadaku. Sehingga aku perlu mengambil uang sogok setelah mendapatkan kekuasaan ini. Ummu Salamah yang meriwayatkan peristiwa ini pun berkata, lalu keduanya beranjak dari hadapan Najasyi dengan muka masam, karena apa yang dibawanya tertolak. Kami pun menetap di sana dalam suasana yang menyenangkan, berdampingan dengan tetangga yang menyenangkan pula. Siasat orang-orang musyrik gagal total. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melampiaskan dendam kecuali di daerah kekuasaannya sendiri. Dari situ muncul satu pemikiran yang mengerikan. Menurut mereka, satu-satunya cara untuk memuluskan siasat ini adalah dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW secara mutlak. Jika tidak bisa, maka beliau harus dibunuh. Tapi bagaimana caranya bila Abu Thalib tetap melindungi beliau dan orang-orang muslim? Nah, bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Nantikan pada Ibroh episode selanjutnya. Demikian pecinta sirah, Ibroh episode 14 kali ini. Mari terus bersama belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.